Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Nur Andia. Saya Agris Medina. Saya Tati Ardianti. Kami dari kelompok 3 kelas BK3B angkatan 2020, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kami akan praktik mengenai konseling menggunakan analisis transaksional Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori konseling dan psikoterapi yang diampu oleh Bapak Gian Sugiana Sugara MPD. Teori analisis transaksional ini didirikan oleh Eric Berne yang merupakan seorang psikiatri yang ahli di bidang psikoanalisis. Saat itu, Eric Berne merupakan seorang psikoanalisis terlatih di Dinas Militer Amerika Serikat. Eric Berne diminta untuk melakukan program terapi kelompok bagi para tentara yang mendapatkan gangguan stres pasca trauma yang baru pulang akibat Perang Dunia Kedua. Untuk membantu para tentara Dinas Militer Amerika, ia menggunakan terapi psikoanalisis. Akan tetapi, Eric Berne merasa terapi psikoanalisis ini membutuhkan waktu yang lama dan dalam proses penyembuhannya. Akhirnya, ia meninggalkan psikoanalisis dan mengembangkan teori atau analisis transaksional ini dan menerapkannya saat panggilan Dinas Militer Amerika Serikat. Dalam prosesnya, analisis transaksional melibatkan sebuah kontrak atau perjanjian, dan keputusan yang dibuat merupakan keputusan konseli itu sendiri. Nah, dalam proses terapi ini menekankan pentingnya keputusan-keputusan yang diambil oleh konseli. Maka proses terapi ini mengutamakan kemampuan konseli dalam mengambil keputusan baru guna kemajuan hidupnya sendiri. Nah, teknik konseling analisis transaksional yaitu konselor menganalisis pola transaksi dalam kelompok sehingga konselor dapat mengetahui egostat yang mana yang lebih dominan, apakah egostat yang ditampilkan sudah tepat atau belum. Nah, untuk egostat sendiri itu terbagi kepada 3 ya. Ada egostat anak, ada egostat orang tua, egostat orang dewasa, dan egostat anak. Nah, dalam analisis transaksional, konseli diajarkan untuk mengenali egostat mereka masing-masing dalam rangka untuk mendapatkan pilihan atau keputusan baru dan mengganti arah hidupnya. Proses konseling analisis transaksional yang pertama yaitu melakukan pendahuluan untuk menentukan kontrak dengan konseli mengenai masalah dan tanggung jawab kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, mengajarkan konseli tentang egostatnya dengan melakukan diskusi bersama konseli. Dan yang ketiga, membuat kontrak yang dilakukan oleh konseli sendiri yang berisi tentang apa yang akan dilakukan oleh konseli, bagaimana konseli akan melakukan langkah atau cara dan tujuan yang telah ditetapkan, serta konseli tahu kapan kontraknya akan habis. Dan yang keempat, yang terakhir, konselor bersama konseli menggali egostat yang telah diperbaiki dan tercapai tujuan konseli mengenai masalah yang dialami konseli. Mungkin seperti itu penjelasan singkat mengenai teori analisis transaksional. Nah, untuk praktek konseling menggunakan teori analisis transaksional ini bisa dilihat di video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya kalau baik. Nah, sekarang di sini terdapat 2 kursi nih. Agnes boleh memilih salah satu untuk duduk di sebelah mana untuk nyaman gitu ya dalam sesi konseling ini. Sebelah sini ya. Silakan duduk. Sebelumnya mohon maaf, izin membawa catatan ya untuk menuliskan informasi dan juga izin merekam sebagai dokumentasi. Nah, bagaimana nih perjalanannya tadi menuju ke sini? Tadi saya menggunakan motor, tetapi waktu pas di jalan Nagarawangi itu ada macet-macetnya gitu. Sama yang pas juga sih lumayan jelek. Ya, alhamdulillah ya kalau sampai selamat sampai di sini gitu. Nah,
hari ini seger banget gitu ya kelihatannya meskipun datang untuk sesi konseling, tapi Agnes berusaha gitu untuk meningkatkan diri. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Adrianti. Di sini saya akan menjadi konselor untuk menemani Agnes dalam sesi konseling kali ini. Nah, kalau boleh saya tahu nih, latar belakang Agnes itu seperti apa sih dan kegiatan apa gitu yang sedang Agnes lakukan akhir-akhir ini? Saya sekarang hanya di rumah aja, ya mungkin cuma tidur gitu, cuma diam aja sih, nggak ngapa-ngapain. Iya, oke. Nah, agar sesi konseling ini berjalan dengan nyaman, apa saya memanggil Agnes seperti apa gitu buat nyaman di Agnes? Cukup panggil saya Agnes aja. Baik, saya panggil Agnes saja. Nah, sebelumnya apakah Agnes pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai sesi konseling ini. Di sini agar Agnes mengetahui bagaimana gitu cara menyelesaikan masalah dalam sesi konseling ini. Nah, jadi konseling adalah proses membantu Agnes untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini saya akan memfasilitasi Agnes untuk menemukan solusi gitu dari masalah tersebut. Nah, harapannya nanti Agnes itu supaya bisa kembali hidup normal, juga tidak terpaku dalam permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, sampai di sini apakah dapat dipahami? Iya. Baik, kemudian dalam sesi konseling ini ada beberapa asas gitu. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Nah, yang mana dalam asas ini jadi kita nggak perlu takut gitu ya untuk saya menyebarkan kepada orang lain karena ada asas kerahasiaan di sini. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, sebelumnya apakah Agnes secara sukarela gitu untuk melakukan sesi konseling ini? Iya, secara kemauan saya sendiri dan sukarela saya. Oh, berarti Agnes sudah secara sukarela dalam melakukan sesi konseling ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, untuk selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, dalam asas ini jadi diharapkan Agnes dapat terbuka gitu ya dalam menyampaikan masalah-masalahnya atau apa yang dirasakannya gitu kepada saya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Nah, baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang sesi konseling ini. Apakah ada yang dapat dipertanyakan lagi? Untuk sesi konseling ini itu ada berapa sesi ya, sama waktunya itu berapa lama? Iya, baik. Jadi untuk sesi konseling ini terdiri dari 4 sesi. Nah, yang mana dalam setiap sesinya itu terdiri dari 40 sampai 60 menit. Nah, baik. Tadi saya sudah menjelaskan tentang asas-asas dalam konseling ini. Nah, di dalam konseling ini kan terdapat asas kerahasiaan. Nah, jadi saya tidak akan memberitahukan permasalahan apapun kepada orang yang ingin mengetahui permasalahan ini. Nah, jika ada orang yang ingin mengetahui permasalahan Agnes, batasan saya sampai mana gitu untuk memberitahukannya? Atau hanya saya dan Agnes saja yang cukup tahu? Mungkin cukup kita saja yang tahu. Baik, terima kasih sudah percaya kepada saya. Nah, sebelum kita masuk pada sesi konseling kali ini, kita akan melakukan kontrak waktu terlebih dahulu. Nah, jika dalam kontrak waktu tersebut permasalahannya belum terselesaikan, maka kita bisa untuk mengontrak waktu selanjutnya untuk melakukan pertemuan yang keduanya. Nah, untuk itu maka Agnes bisa berapa lama untuk melakukan sesi konseling pertama ini? Mungkin 30 menit sampai 40 menit. Baik, 30 menit sampai 40 menit. Baik, jadi untuk sesi konseling ini kita akan melakukannya selama 30 sampai 40 menit. Baik, kita langsung saja masuk pada sesi konselingnya. Masalah apa yang ingin Agnes selesaikan pada sesi konseling kali ini? Jadi akhir-akhir ini saya merasa hidup saya tuh kurang berarti, terus tidak memiliki tujuan
hidup yang jelas juga, seperti itu. Baik, jadi di sini Agnes tidak mempunyai tujuan hidup dan merasa hidup Agnes itu tidak mempunyai arti. Nah, boleh diceritakan kembali gitu? Iya kan, saya tuh tidak mempunyai pekerjaan. Saya sudah mencoba melamar ya ke perusahaan-perusahaan atau ke tempat-tempat yang menyediakan lowongan pekerjaan, tetapi tetap saja gitu ditolak, dan itu dapat sangat membuat saya stres dan depresi. Baik, jadi Agnes juga sempat merasa depresi gitu karena belum menemukan pekerjaan yang diinginkan. Iya, lalu saya juga pernah sebelumnya kuliah, tetapi saya tuh di drop out atau di DO dari pihak kampus karena saya gak serius. Waktu itu saya malah gak ngerjain tugas gitu, akhirnya saya di DO. Baik, jadi Agnes juga sempat gitu ya untuk kuliah, tetapi karena Agnes jarang masuk kuliah, mungkin sering bolos, makanya mengakibatkan Agnes di drop out dari kampus. Iya betul. Ada lagi gitu? Ya dari situ saya juga bukan pernah ya, berpikir ingin memiliki pasangan hidup, tetapi setiap saya mendekati lawan jenis selalu ada pikiran bahwa si lawan jenis itu pasti mikir saya itu yang aneh-aneh atau yang buruk-buruk, soalnya kan saya ini belum punya pekerjaan atau saya ini masih begini gitu. Jadi Agnes juga ingin gitu ya merasakan atau ingin ada seseorang yang bisa menemani Agnes, misalnya pasangan hidup Agnes. Tetapi di sini Agnes merasa cemas, gitu, takut kalau orang tersebut itu nggak bisa gitu menerima Agnes karena permasalahan itu ya. Iya betul. Nah dari permasalahan itu saya tuh larinya malah melampiaskan ke hal-hal yang negatif seperti mabuk-mabukan atau minum alkohol. Itu sih bisa buat saya santai atau relax, tapi kan itu masalah juga ya karena bisa kecanduan juga gitu sampai sekarang. Iya, jadi pada permasalahan ini sehingga dari hal itu yang terjadi pada Agnes, Agnes selalu melampiaskan hal-hal itu pada mabuk, hal-hal yang ngerugiin diri sendiri, ngerugiin diri Agnes sendiri. Iya betul. Saya juga setiap melihat ibu saya, cuma satu-satunya ya ibu saya yang membuat saya berarti, tetapi setiap melihat ibu saya juga malah merasa malu ya karena keadaan saya ya masih seperti ini. Iya, baik. Jadi di sini Agnes itu melakukan sesi konseling itu agar Agnes memiliki tujuan hidup yang baik, itu yang teratur, kehidupan yang teratur, kehidupan yang berarti. Agnes juga bisa memperbaiki diri Agnes mungkin ya, juga dapat mendapatkan pekerjaan yang diinginkan oleh Agnes, itu seperti itu. Jadi hidup Agnes itu kembali tertata rapih mungkin seperti itu. Iya betul. Nah, kalau boleh bisa kan diceritain kembali gitu, gimana gitu perasaan Agnes saat mengalami permasalahan itu seperti apa? Yang jelas permasalahan saya menjadi tertekan, lalu depresi. Setiap hari saya mengalami depresi, stres juga sama keadaan saya yang seperti ini. Iya, baik. Dalam sesi konseling ini apa sih yang Agnes harapkan? Yang saya harapkan saya bisa memiliki tujuan hidup yang jelas,
berarti gitu, hidup yang berarti seperti orang lain gitu pada umumnya. Iya, baik. Jadi di sini Agnes ingin memiliki tujuan hidup yang jelas gitu dan menjadi hidup Agnes juga. Nah, apakah ada lagi? Ya, dan bisa mempunyai pekerjaan yang layak, lalu bisa memiliki pasangan yang menerima saya apa adanya, berpenghasilan juga, dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya atau ibu saya. Baik. Nah, jadi harapan yang Agnes inginkan itu di sini dalam sequencing ini Agnes bisa menjalani hidup yang baik, juga memiliki tujuan hidup yang terpacu gitu, nggak apa ya istilahnya, nggak berantakan gitu, jadi jelas tujuan hidupnya gitu. Dan Agnes juga ingin memiliki pekerjaan yang diinginkan oleh Agnes gitu, serta Agnes juga ingin membahagiakan dan membanggakan orang tua Agnes, mungkin seperti itu ya. Nah, apa gitu yang akan terjadi pada Agnes setelah semua harapan itu tercapai? Yang saya harapkan nanti kalau tercapai, hidup saya akan berarti, bahagia, dan tenang. Jadi setelah harapan-harapan itu tercapai, Agnes akan merasa bahagia, senang, jadi memiliki makna hidup lagi mungkin ya. Baiklah. Nah, untuk permasalahan yang sedang Agnes hadapi ini ada di skala berapa nih gitu. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi untuk skalanya itu dari 1 sampai 10. Nah, kalau dari 1 itu untuk permasalahannya yang terbilang sangat rumit. Nah, kalau 10 itu permasalahannya terbilang cukup mudah. Nah, kalau Agnes posisi sekarang itu berada di skala berapa? Mungkin permasalahan saya ada di posisi keempat. Ya. Berarti kalau posisi keempat itu udah masuk ke kategori sulit ya, cukup sulit gitu. Baik. Boleh diceritakan kembali gitu apa? Iya, karena di skala 4 sulit itu karena kan saya sangat terbebani sekali, depresi juga, ya terutama saya belum punya pekerjaan sampai sekarang, padahal kan umur saya sudah 24 tahun dan saya juga belum menikah, dan belum bisa membahagiakan orang tua saya atau ibu saya. Baik. Nah, jadi dalam transaksional analisis itu terdapat 3 ego ya. Ego yang pertama itu ialah ego orang tua, yang mana dalam ego ini cenderung memiliki pemikiran yang kritis juga memelihara. Yang kedua ada ego dewasa. Nah, dalam ego ini cenderung seseorang itu lebih bersikap rasional. Nah, yang selanjutnya ada ego anak, di mana dalam ego ini anak itu selalu bersikap spontan juga impulsif seperti itu. Nah, untuk itu maka Agnes merasa berada di ego yang mana? Saya merasa di ego anak karena saya belum bisa berpikir dewasa, saya juga belum memiliki tujuan hidup dan belum bisa menyelesaikan permasalahan saya secara rasional. Iya, baik. Jadi Agnes merasa masih di ego anak, sedangkan kan sekarang Agnes sudah berusia 24 tahun ya, yang mana di sini bisa dilihat ya, yang mana di sini sedangkan kan ego dewasa itu posisinya ada di sini ya. Harusnya yang terjadi itu ketika dalam ego dewasa itu skalanya itu di sini sama. Sedangkan yang Agnes alami saat ini itu Agnes sudah dewasa secara umur, usia 24 tahun, tapi egonya masih di anak-anak seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kalau boleh saya tahu udah berapa lama gitu permasalahan yang Agnes hadapi? Mungkin sekitar 3 tahun ya permasalahan saya. Baik. Berarti udah terbilang cukup lama ya kalau 3 tahun. Jadi di sini Agnes jadi di sini Agnes itu kan merasa depresi.
tertekan karena sebuah permasalahan yang Agnes hadapi, yang mana dalam permasalahan ini awal mulanya itu mungkin Agnes sempat di drop out dari kampus karena tidak masuk atau sering tidak masuk sekolah atau bolos itu. Tetapi dalam keadaan itu juga Agnes merasa depresi saat itu karena Agnes juga belum memiliki pekerjaan yang diinginkan, tetapi Agnes sudah di drop out dari kampus. Jadi kayak kita itu belum selesai sekolah, cuma kita mau nyari pekerjaan tapi kita belum punya ijazahnya, mungkin seperti itu ya. Nah, sehingga dari permasalahan itu Agnes cenderung melakukan hal yang impulsif terhadap diri Agnes. Jadi merasa bersikap spontan dengan melampiaskannya kepada mabuk-mabukan, hal yang merusak diri Agnes, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi pernah nggak gitu Agnes melakukan upaya apa saja gitu yang dilakukan Agnes untuk untuk mengalihkan perhatian gitu, sehingga Agnes bisa melupakan sesaat gitu masalah itu, jadi nggak tertekan banget. Yang saya hadapi dan saya lakukan terhadap permasalahan itu, saya malah ke hal yang negatif seperti minum alkohol. Terus jadinya kan jadi kecanduan juga ya sampai sekarang. Tiap malam saya minum alkohol, terus ya itu bisa buat saya relax, tapi cuma ya mungkin sebentar, dan itu kan bisa mengganggu kesehatan juga, dan saya juga malah main game gitu. Jadi upaya yang pernah Agnes lakukan dalam mengalihkan permasalahan ini, Agnes mengalihkannya kepada minum-minum alkohol, yang mana upaya ini itu sangat merusak diri Agnes gitu. Jadi bukan hal yang dapat dilakukan sebenarnya ya. Nah, kalau begitu apakah Agnes pernah melakukan upaya yang positif gitu untuk mengalihkan perhatian itu, masalah itu? Yang positif mungkin pernah ya, waktu itu saya baca-baca buku gitu tentang make up, tentang memasak gitu. Cuma seperti itu saja sih. Baik, jadi Agnes juga sempat melakukan upaya positifnya, yaitu membaca buku seperti buku memasak sama make up, mungkin buat menghibur diri Agnes sendiri ya, tapi dalam jangka yang positif, mungkin seperti itu. Nah, harapan apa kedepannya gitu buat mengalihkan masalah ini atau buat menyelesaikan masalah ini? Agnes berharapnya seperti apa? Saya dapat memiliki tujuan hidup yang baik, berarti seperti orang-orang lain pada umumnya, bisa memiliki pasangan yang menerima saya apa adanya, lalu berhenti dari minum-minuman alkohol, dan bisa membahagiakan ibu saya. Karena setiap saya melihat ibu saya merasa malu gitu terhadap ibu saya karena keadaan saya yang buruk seperti ini. Baik, jadi di sini Agnes merasa malu gitu atas diri Agnes. Jadi kayak Agnes itu merasa bersalah gitu ya sama ibu Agnes, karena apa yang telah dilakukan Agnes saat ini itu salah gitu ya, merugikan sekali, itu merugikan diri Agnes sendiri. Nah, sehingga Agnes juga merasa tidak enak nih sama ibu, jadi ada sedih juga gitu ya Agnes pada diri Agnes sendiri. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa I'm not okay, you are okay, yang mana di sini Agnes merasa tidak baik-baik saja, tetapi ibu Agnes mungkin merasa baik-baik saja, seperti itu. Baik, nah, untuk kedepannya Agnes akan melakukan apa? Apalagi gitu? Apalagi yang akan dilakukan Agnes untuk kedepannya? Saya mungkin akan mencari kerjaan yang baik, berusaha gitu, dan bisa
mengembangkan skill-skill atau kemampuan saya untuk benar-benar diterima di perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat lowongan pekerjaan, dan saya juga akan berhenti dari minuman alkohol. Baik, nah untuk itu tadi kan Agnes merasa berada di posisi ego anak ya, yang mana saat ini Agnes itu kan sudah berusia 24 tahun, makanya kan secara umur mungkin Agnes sudah dewasa, tetapi Agnes belum bisa menyeimbangkan ego dewasanya mungkin ya. Nah karena adanya hal itu, makanya Agnes selalu bersikap spontan dan impulsif terhadap diri Agnes, sehingga dalam permasalahan ini Agnes melampiaskan kepada hal-hal negatif yang mana itu dapat merusak Agnes. Jadi Agnes juga merasa bahwa hidup Agnes itu udah gak berarti sama sekali. Padahal kalau di ego dewasa, kalau Agnes memikirkannya secara rasional, banyak hal yang bisa dilakukan oleh Agnes dalam permasalahan ini. Mungkin Agnes bisa belajar menjadi yang lebih baik, bisa belajar keterampilan yang lain gitu, tanpa memicu permasalahan ini. Jadi bisa mengambil hal-hal yang positifnya, mungkin seperti itu. Dan saya juga selain stres, depresi dari permasalahan itu, saya juga sempat ingin bunuh diri atau mengakhiri. Saya ingin mengakhiri atau bunuh diri, saya sempat berpikir seperti itu. Iya, baik. Jadi Agnes juga mungkin karena masalah ini terlalu berat buat Agnes, sehingga Agnes itu dihantui pikiran-pikiran negatif, sehingga dalam diri Agnes itu muncul rasa ingin bunuh diri itu, karena pemikiran itu kan yang membuat Agnes, wah hidup saya udah gak berarti lagi nih gitu, ngapain saya hidup. Padahal kan sebenarnya kalau Agnes bisa dipikirkan ke yang lebih baiknya, mungkin Agnes bisa melihat bagaimana kondisi ibu Agnes gitu, apakah dia merasa sedih atau enggak kalau Agnes melakukan hal seperti itu. Mungkin ya harus bisa menyeimbangkan lagi pemikirannya. Nah jadi bisa saya simpulkan di sini dalam permasalahan ini, tadi kan Agnes datang sini untuk sesi konseling karena permasalahan yang dialami oleh Agnes, yang mana dalam permasalahan ini bermula dari Agnes ini drop out dari kampus, sehingga tidak bisa melanjutkan lagi kuliah. Dalam saat seperti itu juga Agnes belum sempat memiliki pekerjaan, yang mana mungkin sulit ya untuk mencari pekerjaan karena belum mempunyai ijazah gitu, yang mana Agnes juga ingin mempunyai pekerjaan yang diinginkan seperti itu, sehingga Agnes dalam hal ini itu merasa tertekan, merasa depresi, sehingga melakukan hal yang merugikan diri Agnes seperti mabuk-mabukan. Nah tadi juga dalam permasalahan ini Agnes berada di skala 4, yang mana permasalahan ini itu terbilang cukup sulit ya untuk permasalahannya. Nah dalam hal ini juga mungkin harapan-harapan yang ingin Agnes lakukan ke depannya itu, mungkin Agnes ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang tetap, memiliki tujuan hidup yang tertata, kehidupan yang berarti juga, memiliki pendamping hidup yang bisa menerima Agnes apa adanya, serta Agnes juga ingin membahagiakan dan membanggakan orang tua Agnes, terutama ibu Agnes. Seperti itu. Nah tadi untuk permasalahannya itu ada di skala 4. Nah apakah sekarang setelah melakukan sesi konseling ini, apakah ada perubahan skala gitu dalam permasalahan Agnes? Alhamdulillah, dari sampai sekarang saya merasa cukup lebih baik ya dari sebelumnya. Mungkin sekarang udah berada di skala 8. Terima kasih atas konseling ini, saya menjadi lebih lega lagi atau plong gitu ya. Ya baik, sama-sama Agnes, terima kasih juga ya. Terima kasih juga udah datang untuk sesi konseling ini. Saya tunggu perubahan positif dari Agnes. Semangat. Terima kasih.
Mungkin cukup sekian video praktik konseling menggunakan teori analisis transaksional. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.